Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Samia dari D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama. Dan hari ini kita akan melaksanakan bincang seru bersama dengan beberapa narasumber kita yang sudah hadir pada kita di tengah-tengah kita kali ini. Sebelumnya ada Ibu Ramadhaniar, kemudian ada Ibu Hinda dan juga ada Ibu Eli. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya UNUSA itu sudah ada program yang namanya Daycare yang sebelumnya sudah ada sejak tahun 2020 ya Ibu? Sejak kapan? Sejak 2019. Sejak tahun 2019, di mana sebelum COVID itu sudah ada, kemudian sudah tutup semenjak karena adanya COVID. Nah, pada kali ini program tersebut sudah ada lagi dan tentunya dengan harga yang terjangkau, kemudian berada di lingkungan Fakultas Keperawatan Kebidanan UNUSA dan juga tempatnya bagus serta pengasuhnya dengan para profesional. Pada kali ini kita akan membahas seputar mengenai tumbuh kembang anak. Nah, orang tua pastinya perlu memperhatikan bagaimana sih perkembangan buah hatinya untuk mencegah yang namanya gangguan tumbuh kembang serta mempengaruhi kehidupan di masa depan anak-anak. Nah, untuk daftar pertanyaan yang pertama nih untuk Ibu Daniar. Mungkin Ibu bisa dijelaskan apa sih tumbuh kembang pada anak itu? Kan ada dua kata, ada tumbuh dan juga kembang. Mungkin Ibu bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya apa itu tumbuh kembang. Ya, baik. Jadi seorang anak, dikatakan anak, pasti dia akan tumbuh dan berkembang. Saat kapan sih tumbuh dan berkembang? Dimulai saat dia dalam kandungan atau sebagai konsepsi dan akan berakhir pada masa remaja. Di mana ada perbedaan kata di situ, tumbuh dan kembang. Jadi kalau dikatakan tumbuh, berarti ada perubahan struktur tubuh, ya bagian tubuh yang mana nantinya tumbuh pasti akan berteman dengan berkembang. Gitu. Jadi ada juga temannya yaitu berkembang. Di mana berkembang ini bisa terlihat dari struktur organ ataupun dari tingkat kemandirian, dari aspek yang bisa dilihat seperti gerak kasar, dari gerak halus, kemudian dari bahasa, sosial, dan kemandirian. Jadi itu artian dari tumbuh dan berkembang. Mereka pasti akan beriringan untuk kalau dia tumbuh pasti yang dikatakan anak yang dia normal atau anak yang sehat, dia tumbuh dengan sesuai dengan usianya dan berkembang juga dengan sesuai dengan usianya juga. Jadi seperti itu ya Bu? Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada contoh kasus bayi yang umur 9 bulan itu sudah bisa berjalan sendiri, Bu? Dan apakah itu termasuk normal atau tidak ya? Oke, baik. Dari banyak ya kasus terkait yang disampaikan oleh jenengan tadi bahwasanya seputar anak yang usia 9 bulan sudah bisa berjalan tanpa pegangan, jadi langsung sudah bisa berjalan dengan tatak begitu ya. Nah, orang tua itu menganggap bahwa wah hebat sekali anak saya udah 9 bulan udah bisa jalan. Jadi orang tua jangan berbangga dulu. Karena apa? Di tahap usia 9 bulan itu ataupun tumbuh dan berkembang tadi jangan hanya dilihat dari satu aspek saja. Kalau berdiri atau berjalan itu masuk pada aspek dari motorik kasarnya. Nah, dari segi itu, dari 9 bulan, motorik kasarnya sudah bisa terlampaui. Tetapi kita juga harus melihat aspek yang lainnya. Salah satunya juga mungkin dari motorik halusnya. Kita juga harus menilai apakah motorik halusnya, kalau motorik kasarnya sudah berkembang pesat, pasti ada permasalahan di aspek yang lainnya. Kita harus tahu atau orang tua pun harus tahu di mana aspek yang tertinggal tersebut. Pasti kalau misalnya motorik kasarnya cepat, berarti ada kemungkinan ada permasalahan di motorik halusnya. Jadi kita harus tahu bahwasannya motorik halusnya ini apa yang dia tertinggal. Ya, koordinasi mungkin dari menjepitnya atau segi menulisnya. Ya, kita harus perhatikan, orang tua harus memperhatikan apa yang terganggu di situ. Sehingga jangan sampai berpuas diri dulu orang tua kalau 9 bulan sudah bisa jalan. Jadi kita harus mengetahui bahwasannya ada ketertinggalan itu yang mana ketertinggalan itu tidak boleh disepelekan.
Harus kita orang tua sebagai orang tua harus bisa memberikan stimulasi yang tepat agar ketertinggalan itu bisa sesuai atau bisa mengikuti dari aspek yang sudah duluan. Tadi motorik kasar berarti motorik harus dikejar dulu untuk menyamai dari motorik kasar. Seperti itu. Iya. Nah, setiap orang tua itu kan pasti punya cara parenting tersendiri terhadap anak-anak mereka, terhadap tumbuh kembang anak-anaknya ya Bu. Nah, pertanyaan saya untuk Bu Eli nih, apabila ada seorang anak yang tertinggal bersama dengan keluarga besar, nah bagaimana tips parenting yang sesuai? Oke. Kita ngobrol parenting ya. Jadi kalau kita ngomong teori parenting itu sangat banyak sekali. Di dalam sebuah teori besarnya, teori itu ada teori parenting itu sendiri ada 3, ada diktator, kemudian ada yang leisure atau permisif, ada authoritative. Nah, diktator ini atau autorian ini dia orang tua cenderung dominan. Jadi apa yang dikemaui orang tua harus dilaksanakan oleh anak. Itu yang yang diktator tadi. Jadi kalau orang tua yang seperti ini dia biasanya melibatkan kamu salah saya hukum. Ya, tapi sedikit untuk memberikan sebuah penghargaan. Sedangkan yang kedua, authoritative ini adalah model parenting yang mengcombine antara pikiran orang tua dengan pikiran anak sehingga di-blend, sehingga muncullah dia demokratis. Anak disuruh berpendapat, ketika orang tua mempunyai suatu permintaan, kemudian anak pun dimintai pendapat, kemudian menimbulkan satu decision making ya. Jadi keputusan tidak hanya pada orang tua tapi pada anak. Sedangkan yang ketiga adalah permisif. Permisif itu apa? Orang tua cenderung membiarkan. Jadi sakarmu lah, terserah, yang penting kamu senang, yang penting kamu happy, yang penting kamu menikmati. Nah, itu namanya permisif. Nah, kalau ditanya mana yang paling baik, kemudian mana yang paling baik di antara model ini? Gak ada yang paling baik. Terkadang kita memang harus menerapkan diktator tersebut. Terkadang kita harus menerapkan permisif. Contoh, menerapkan diktator. Ayo nak, kita jam 7 setelah sholat kamu harus belajar. Nah, apakah ini permisif? Tidak. Tentunya itu adalah diktator kita. Karena mendisiplinkan waktu belajar, waktu sholat, waktu berkegiatan. Tetapi kadang-kala kita juga harus permisif. Misalnya, apakah saya boleh memilih baju ini? Boleh. Nah, itu kenapa? Melatih decision making-nya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang tinggal dengan neneknya, bulenya, pokoknya tantenya, keluarga besar, semua ngumpul di situ. Ini metode apa yang paling jitu untuk mengasuh anak supaya menjadi tumbuh kembangnya tadi optimal? Ya tidak bisa ditentuin. Kita lihat nenek berdasarkan based on usia misalnya. Orang yang sepuh dominan pada diktatornya, sehingga pada aspek nenek mungkin kita beri split waktu untuk mengatur kedisiplinan, sedangkan kita yang orang tua yang mungkin yang seusia kita ya Bu Indah sama kita seusia ya Bu. Nah, padahal kita bisa berdiskusi antara ayah dan anak, ini model apa, bisa ya itu tadi, kita tidak hanya berdiskusi tapi kita sebagai orang tua itu harus learning, harus belajar kapan sih kita harus menerapkan kayak nenek yang diktator tadi, kapan kita harus menerapkan permisif. Kadang ada nenek yang wis pokoknya anakmu gak nangis, tak kayak iya pokoknya sing penting meneng gak nangis. Nah, itu juga gak boleh. Nah, kapan kita harus melakukan seperti itu, seperti nenek. Jadi nenek ini sudah gak bisa diubah gitu ya, karena fixnya nanti pengalaman nih, biasanya nenek nek sama cucunya jangan gitu, loh saya ini ibumu, dulu kamu saya atur lagi, sekarang kamu jadi seperti ini, apa saya nggak baik? Nah, pasti akan seperti itu. Jadi kita yang sebagai ini orang tua yang terdekat dengan anak, kita harus tahu model nenek itu apa sih yang bisa diadop oleh kita. Nah, kita yang apa, jadi kita bisa saling mengisi. Jadi tidak harus nenek itu salah, tapi juga tidak harus dibenarkan kan gitu. Nah, seperti itu kalau kita kumpul dengan atau kita anak-anak itu hidup dengan
banyak banyak orang di dalamnya. Harus meeting dulu berarti Bu Eli. Betul. harus Sinkron harus ada harus ada apa kalau ya sefrekuensi gitu ya kalau kalau bahasanya kita harus satu frekuensi begitu ya gitu sih kalau saya. Lalu Ibu, pada usia berapa sih anak itu bisa diperkenalkan tentang psikoseksual? Psikoseksual ya, oh ya ini banyak sekali ya. Psikoseksual itu kadang kita berbicara psikoseksual itu ini salah satu perkembangan yang mungkin sangat tidak mendapat perhatian dari semua tenaga kesehatan. Kita tahu posyandu hanya mengukur berat badan pertumbuhan saja. Ya, Kalau toh dia perkembangan ya Bun ya. Kalau toh dia perkembangan dia fokus pada aspek perkembangan tadi motorik kasar, halus, kemudian kognitif, bahasa, sosial emosional kan gitu. Tapi psikososial ini sangat tidak menjadi akibatnya apa? Kita lihat bahwa banyak sekali anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah melakukan hubungan suami istri. Dia nggak tahu bahwa itu suatu itu kenikmatan dia hanya just to ingin enjoy saja. Oh ini permainan nggak berdampak apa-apa. Nah ini pentingnya mengenalkan psikoseksual. Kapan bisa kita mengenalkan? Sebenarnya perkembangan psikoseksual itu kita nggak perlu memperkenalkan karena otomatis ya sudah mengalami fase itu. Pertama kita bayi baru lahir. Ketika dia menyusu itu sudah merupakan fase oral. Nah itulah makanya kenapa kalau di tim kesehatan itu ya kalau kita itu kan ayo susuin NTI yang benar. Selain dia plusnya ASI-nya lancar, dia juga sudah stimulasi psikoseksual. Jadi ketika anak itu mengenal minum susu di payudara ibunya ya, itu sudah stimulasi perkembangan psikoseksual. Nah tahap berikutnya itulah yang kadang-kadang terlupakan. Ya misalnya banyak toh anak-anak yang anak-anak usia TK bertanya, kenapa sih temanku kok ada ininya? Nah, kok kenapa punya saya seperti ini? Nah, itu sudah mulai umur 3 tahun dia fase mengenal. Nah, itu tidak boleh kita kamu jangan bilang itu, nggak boleh, dosa. Bilangnya yang bagus. Kadang kita mengkat anak itu tanya alat kelaminnya kok gini sih? Kita kadang mengkat sih. Nggak boleh ngomong gitu, jorok. Nah itu nggak boleh, harusnya kita kenalkan di itu. Dampaknya apa sih kalau tidak dikenalkan sehari ini? Kita tahu ada LGBT, ada yang laki, kemudian casingnya perempuan casingnya laki. Nah ini akibatnya di sana. Jadi mereka disorientasi terhadap gendernya sendiri, begitu. Jadi memperkenalkan psikososial ya, terutama di fase awal itu tadi. Tahap berikutnya banyak sih yang harus kalau kita bahas di sini kayaknya nggak tuntas ya. Berarti mulai balita ya Bu. Iya betul dikenalin. Jadi nggak boleh dikat kalau menanyakan kok temanku laki-laki kok punya ini sih, kok masku kayak punya ini sih, nggak boleh kita kat. Kok sekarang ini besar itu nggak boleh kita buat tabu gitu. Kita harus explore memperkenalkan bahwa itu hal yang normal gitu ya. Sederhana tapi kadang terlupakan. Iya. Berarti emang psikoseksual itu udah harus diajarkan sejak emang dari kecil gitu Bu ya, udah mulai mengenal jenis kelamin dan lainnya. Ya. Nah, pertanyaan untuk Bu Winda nih. Ada beberapa kasus bayi atau balita ini meninggal karena tersedak. Nah, bagaimana sih Bu untuk cara mencegahnya? Oke. Makasih ya Mbak. Jadi kadang-kadang kita itu orang tua kan sibuk ya, kemudian bekerja atau mungkin ibunya masak, anaknya nonton TV gitu ya. Kemudian ada beberapa yang sampai meninggal, entah itu karena tertelan atau tersedak. Isinya kelengkeng, isinya rambutan. Kemarin terakhir ada ini loh, liontinnya ibunya sampai masuk ke sini ya. Mengakibatkan luka saja sih mungkin oke ya diperbaiki ya Bu ya. Enggak oke juga sih Pun kalau iya. Maksudnya masih bisa ada penyembuhan. Kalau meninggal lah itu betapa nanti penyesalan seumur hidup gitu ya Mbak ya. Jadi orang tua harus care tentang itu. Satu, jangan sampai anak-anak ini didekatkan di lingkungannya dengan mainan-mainan yang keras-keras dan kecil. Gantungan kuncinya sendiri, kemudian kelereng, kemudian mungkin makanan-makanan yang ini loh yang ukurannya seperti biji kelengkeng tadi loh ya, kelengkeng, rambutan. Itu terakhir yang saya dengar dari
pulau sebelah itu kena isinya rambutan Bu Eli. Jadi diasuh kakeknya waktu itu mungkin kakeknya enggak tahu caranya penanganan jadi meninggal. Alangkah menyesalnya gitu gara-gara biji rambutan gitu Mbak. Jadi sekitar ini kita harus care bahwa hindarkan dari hal seperti itu. Kadang-kadang ibu cuman nggak ada colokan listrik aman gitu, bukan itu aja ya. Jadi bros ini juga Mbak. Jadi area-area yang buat mainan anak-anak ini peniti, bros, kelereng, kemudian mainan-mainan gantungan kunci itu sepele loh ya. Tapi anak-anak kan fase oral ya Bu, penasaran itu diemut kemudian tertelan. Apalagi warnanya menarik gitu ya Bu ya. Apa ini ya? Gitu ya. Itu sih Termasuk kayak ini mainan-mainan ya Bu juga, ya, Bu, ya. permen-permen yang untuk permen yang bulan keras, itu ya, permen yang iya. keras. Ya, saya nggak nyebut merek tadi. Pokoknya permen Mungkin yang mainan-mainannya Bu ya, karena kan sekarang mainan itu sudah ada usianya. Kalau usia mainan untuk usia 3 segini tahun, sampai 2 segini, tahun. ya. Nah, memang kadang juga ada yang orang tua itu menyepelekan usia itu Iya. Bu ya. Jadi mainannya itu harusnya untuk usia 3 tahun tapi diberikan untuk usia 1 tahun. Yang kadang misalnya ada yang bulatan kecil itu bisa Bu ya. Alah pokoknya anak diem ya itu biasa. Nah itu jangan sampai ya Bu ya anak kita meninggal cuman gara-gara hal yang kita itu ternyata nggak tahu gitu loh. Walah kena biji, nah kan eman ya. Itu aja sih Mbak. Jadi lingkungannya harus aman. Pada saat kita tinggal itu benar-benar main sesuai usianya seperti kata Bu Daniar tadi ya. Itu biji-bijian seperti itu kalau memang harus makan buah-buahan tadi kita tungguin gitu atau kita kupas dulu ya Bu ya. Paling bagus sih kita tungguin ya. Jadi dia mengupas sendiri tapi kita tungguin. Itu mencegahnya. Nah, untuk menutup akhir sesi kita kali ini masih ada Untuk penanganannya. Kayaknya ada satu lagi. Oh iya, masih Iya. ada penanganannya ya. Gimana Penanganannya. Tadi kan mencegah, sekarang untuk penanganannya apabila anak itu tersedak gitu ya Bu ya. Kalau sudah di depan mata ponakan kita yang ya, dilakukan gitu untuk ya. mbak-mbak mahasiswa yang ponakan atau anak kita, gitu bisa Mbak, atau dia nggak bisa batuk nih ya. Untuk anak umur 1 tahun kan belum bisa jalan biasanya ya, boleh kita tidurkan kepala lebih rendah. Ini Bu, coba iya ini. Kak Pak Bu nih. Anggap aja begini ya, ininya kita sanggah ya, ini numpang di sini, kemudian ini namanya back blow ya, kita bluk ini lah ditepuk-tepuk sampai dia mengeluarkan kepala lebih rendah. Kemudian bisa juga kalau memang masih agak kecil bayi terlentang aja gitu, namanya chest thrust ya, kalau perawatan mungkin tahu ya. Antara dua dada ini tengahnya kita tekan set sebanyak 5 kali, biasanya keluar sendiri Pak. Itu sebelum 1 tahun karena dia belum bisa kita perintah ayo batukkan gitu kan, enggak bisa ya. Kemudian ibu-ibu jangan coba-coba untuk mengambil sendiri. Nah itu biasanya tambah masuk. Bapaknya itu kadang-kadang bingung langsung gitu kadang disoprok-soprok. Nah itu yang bikin tambah masuk, fatal itu karena 8 menit otak kita tidak teraliri oksigen meninggal. Nah gitu kan. Kemudian kalau untuk di atas 1 tahun selain chest thrust tadi sama di back blow, kita berdirikan, kita rangkul dari belakang, ini di bawah apa ini ulu hati ini kita dari belakang ya, dirangkul biasanya punggungnya nempel di ya, punggung kita dari belakang ya Bu ya. belakang, dari belakang, kemudian ini genggamannya di atas kan ini biasanya keluar sendiri. Penanganan awal yang mungkin sepele ya 3 ini tapi sangat bisa menyelamatkan bayi dan balita. Itu ibu-ibu harus tahu semua sih Mbak. Dan ini sih mahasiswa yang punya ponakan itu ya. Diajari ibu-ibunya. Biasanya newborn itu kan juga minum susu terus kesedak gitu Bu. Penanganannya itu sama atau gimana? Ya, itu sebenarnya sama saja sih Mbak ya, kita iringkan juga bisa di back blow itu ya. Yang pertama jangan panik sih. Ibu-ibu biasanya panik, kita langsung membangunkan. Nah, membangunkan ini sama dengan memasukkan aliran tadi ke dalam saluran pernafasan, tambah meninggal nanti ya. Langsung aja digulingkan gini, miring, dipupuk gini biar keluar sebagai muntahan aja. Ya. Itu sih. Jadi sama bagus pertanyaannya. Jadi apakah harus benda yang bikin tersedak? Tidak. Susu tadi ya juga bisa, makanan. Nah, jangan panik dulu ibu-ibu ya. Karena memang makanan tadi kalau nggak masuk ke saluran pencernaan memang masuk ke saluran pernafasan kan deket ya. Kalau masuk saluran pernafasan nanti bisa meninggal. Jadi jangan panik, dimiringkan saja, dipupuk nanti keluar sendiri. Itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk penanganan tersedak untuk anak dan juga balita.
Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apakah ada program di UNUSA yang menunjang kebutuhan anak? Baik, ini saya nyap ya. Iya, Iya, Baik. Jadi ceritanya kita punya UNUSA ini sebenarnya sudah punya UNUSA Daycare ya dulu di tahun 2018-2019 itu apa sih UNUSA Daycare itu? UNUSA Daycare itu semacam kalau bahasa umumnya itu adalah tempat penitipan anak ya. Ya kita melihat bahwa sebenarnya anak-anak yang ditinggal ibunya bekerja ya, terutama anak-anak yang ditinggal ibu bekerja itu kadang diasuh oleh entah itu tetangga, entah itu nenek ya itu, sehingga proses tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan usia, sehingga UNUSA Daycare itu menyiapkan fasilitas itu, di mana UNUSA Daycare ini nanti harapan kita menjadi rumah stimulasi tumbuh kembang anak, sehingga anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan fase usianya. Nah itu ya. Nah selain itu UNUSA Daycare ini pengasuhnya juga melibatkan orang-orang yang memang passionnya atau memang care dengan kehidupan anak gitu ya, kehidupan dengan tumbuh kembang anak. Kemudian juga profesional, kemudian juga ada sertifikasi untuk tumbuh kembang juga gitu ya. Jadi kita memang UNUSA Daycare ini memang harapannya menjadi rumah tumbuh kembang ya untuk anak-anak yang terutama ibu yang bukan sekedar bekerja, penitipan ya, bukan sekedar penitipan. Kalau sekedar penitipan kan pokoknya anak ini Titip. dimakani, tidur, susu selesai, di situ pulang tanpa stimulasi. Nah, UNUSA Daycare juga punya kurikulum stimulasi perkembangan yang sesuai dengan usianya. Di sana pun juga tidak sembarang anak dititipkan kemudian satu penitip dipegang satu orang pengasuh megang banyak anak, enggak. Kita juga membagi satu orang, ada rasio di sana. Satu pengasuh memegang 3 orang anak dengan berbeda usia. Asumsinya bahwa anak yang semakin tinggi itu kan stimulasinya kan tidak serempet-rempet ketika anak usia di bawah 3 tahun. Nah, mungkin yang 5 tahun mungkin kemandiriannya cukup. Tapi kalau di bawah 5 tahun kan kita masih punya fase-fase yang harus dituntaskan. Itu sih fasilitas daycare. Dan juga untuk saat ini biayanya sangat terjangkau sekali ya benar ya. Kita nggak mahal tapi yang memberikan kualitas yang bintang 5 tapi harga Enaknya tuh bisa ini sih, bisa harian ya. Iya, Jadi tidak bulanan juga bisa. Tidak harus 1 bulan. Misalnya repotnya hari Senin aja nih, titip Senin. Terus depan itu sudah pos satpam nih, jadi aman. Terus di lingkungan ini loh Mbak, Fakultas Keperawatan Kebidanan, jadi ada apa-apa itu enak banget kan. Gitu, ya. Bidan sama perawat ngumpul semua di sana. Misalnya kita nggak berharap anak sakit ya, tapi kalau misalnya demam, tiba-tiba demam di tempat, kita ada klinik di sana. Sebelahnya kan klinik Pratama, ada dokter Vivinnya. Gitu sih, daycare. Ya, kita punya plus-plus lah. Gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin untuk orang tua yang mau menitipkan anak-anaknya bisa di daycare UNUSA nih. Nah baik, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang udah hadir pada kali ini. Dan terima kasih kepada Ibu Dania, terima kasih kepada Ibu India, dan terima kasih juga kepada Ibu Eli. Sama-sama. Nah, saya Putri Islamia pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.